Masuki acara inti, yaitu pemaparan materi pertama oleh Bapak Dr. Andes Imam Buni, MM. Beliau merupakan Kepala Seksi Penggerakan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera. Penyampaian materi akan berlangsung selama 1 jam. Teman-teman dimohon untuk mendengarkan penjelasan materi dengan saksama dan merangkum materi yang akan disampaikan. Kepada Bapak Buni, tempat dan waktu untuk menyampaikan materi kami persilakan. Ingat pesan Ibu, tetap pakai masker, cuci tangan. Kita semua harus kompak, harus tetap semangat Untuk memutus mata rantai COVID-19, hindarilah kerumunan dan selalu menjaga jarak. Kita harus membiasakan gaya hidup yang baru, disiplin, dan komitmen. agar kita bisa beraktivitas kembali dengan normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Kepala SMP 1 Trenggalek, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta pembina Pusat Informasi dan Konseling Remaja SMP 1 Trenggalek, yang saya hormati OSIS yang dalam hal ini yang hadir di aula ini, juga yang saya hormati adik-adik anggota Pusat Informasi dan Konseling Remaja di SMP 1 Trenggalek ini. Apa cah jenenge PIK-RE? Garuda Mas, iya Garuda Mas. Bolak-balik dealing ini kok ya lali aku. Oke, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang hari ini, pagi hari ini kita bisa bertemu di sini dalam rangka peningkatan kesehatan reproduksi remaja melalui kecakapan hidup dalam rangka pelatihan teknis Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Namun di dalam materi kali ini tadi Ibu Pembina BCI, sebelum saya masuk di BCI, Pak, dikenal nih pik apa? Bisa apa dong pik? Ya pak pik kena tak dah? Nggih. Halo. Yang semangat toh. Saya esuk lagi. Oke. Salam genre. Yang ngono lho, sing rada anu ngono lho ya. Ya. 1 jam ki suwi lho, Cah. Dianggap suwi ya suwi, dianggap sedilit ya sedilit. Perkenalkan, nama saya Imam Buni. Itu ndak ada ya itu jenenge Imam Buni. Ya kan ndak kayak jeneng kan piye to? Alamatnya Prambon Tugu, di Dinas Kesehatan sejak tahun 2017 Januari. Namun memegang kalau dulu KRR ya namanya, Kesehatan Reproduksi Remaja, kemudian tahun 2015 diganti menjadi PIK-R, Pusat Informasi dan Konseling Remaja, yang mana materinya juga kesehatan reproduksi remaja. Sejak tahun 2012 kami memegang ini dan diangkat jadi pegawai memang dari KB, dari apa ya, program kependudukan dan keluarga berencana. Sejak tahun 94 awal urung lahir, urung dicetak.
urung dicetak wis yang pule selama 5 tahun di pule. Itu sedikit tentang pekerjaan, namun tentang keluarga, istri 1, masih 1, anaknya 3, yang terkecil masih SD kelas 6, MI kelas 6, sik cilik. Namun yang besar sudah 25 tahun, jadi golek mantu wayahe. Ning urung oleh mantu. Wayah reproduksi. Wayah reproduksi bener, wayah reproduksi. Wayah menyalurkan reproduksi maksudnya. Sekarang dia di Perak, di Tanjung Perak sana. Kemudian yang kedua umurnya 23 tahun, melaku iki, September genep 23 tahun, di Mojokerto sekarang, sama dengan suamine Mbak sapa? Mbak sapa? Pembinamu ki sapa jenenge? Sailendra, sama. Wis padha-padha polisine wis rasah ganggu ngono ya. Jadi yang nomor 2 polisi, yang pertama di Bea Cukai. Kemudian yang ketiga masih sik padha awakmu sik cilik kelas 6 MI, tapi bongsor. Bongsor ya apa? Gede dhuwur. Ora stunting lho ya. Ngurusi stunting kok sanoke anake stunting ndak. Semuanya tinggi besar. Yang pertama itu malah 1 kintal bobotnya, 1 kintal 2 kilo. Tadi ditimbang di dokter Niken tadi ditimbang di sana. Sak kintal 2 kilo, padahal belum sarapan tadi. Maaf ya, ini tadi telat setengah jam sebab tadi pagi ngantar anak untuk periksa di dokter Niken, ngantrine obat ki ya nang sak jam punjul. Padahal ini karena jumuk nih kok suwimen, aku yang ngono gembrunung karena aku ikin kok raya kasep, batin saya bilang gitu. Yo, itu sekelumit itu. Lek pengen konsultasi apa pengurusnya utawa sapa anggotane silahkan datang ke tonggomu gitu loh. Celuk-celuk ke Cendela bisa. Itu yang sebelah baratnya sekolah itu loh. Yang biasa ning biliar ki ya kono kuwi ruanganku. Dinas Kesehatan. Sampai lek rame ngono kono diantar kok kono. Gonggongan barang ngono walah banter pol kok kono. Oke. Ada pertanyaan mengenai itu? Mboten ya. Lah nang takok, "Pak, aku pengen dadi mantumu." Ya timan dadi mantu nek engko. Nah, contoh saya kelas 2, kelas 3 SMP to. Kelas 2 SMP ta iki? Kelas 1. Kelas 1 dan 2. Oke, ora apa-apa dicalang sik. Wong saiki ya sik 23 tahun. Nikah itu idealnya untuk perempuan 21 tahun, untuk laki-laki 25 tahun. Kayak sik yang pertama sik 25 tahun wayahe reproduksi ku mau. Yang kedua sik umur 23 mlaku. Dadi kan sik suwi to. So awakmu lulus pas gitu. Oke. Ngajak proposal. Oke. Itu dan materi ini adalah kesehatan reproduksi dan seksualitas. Ini penting buat adik-adik sebab adik-adik masa-masa untuk pertumbuhan. Artinya masa yang sangat rawan yang harus dijaga oleh adik, utamanya perempuan. Sangat rawan terhadap umur-umur segini ini. Wis demen karo pasangan, kesehatan alat-alat reproduksinya mulai tumbuh, serta otaknya sudah memikirkan hal-hal yang sekiranya untuk masa depan itu bagaimana. Wis mesti diisi oleh itu. Dan juga perlu diketahui adik-adik ini ya, bahwa di masa ini panjenengan semua fisiknya akan selalu muncul, akan selalu tumbuh yang sangat cepat sekali. Utamanya yang kelas 2, kelas 1, kelas 3. Tadinya ketika masuk sini itu masih yik-yik, masih hamis ya, masih ubel-ubelan dan lain sebagainya. Tapi ketika kelas 2 sampai kelas 3 itu nanti pertumbuhan tubuh loh ya, itu akan sangat meningkat, sangat pesat sekali pada waktu umur segini ini. Kalau seandainya kalian tidak bisa menjaga dengan sungguh-sungguh terhadap fisik yang ada dan otakmu yang ada di sekarang ini,
akan berakibat fatal pada diri kalian ini. Ketahuilah bahwa di SMP sana, usah tak tudone, kelas 2 wis wani pacaran, dibonceng, keluar malam dan lain sebagainya, sangat besar sekali di Trenggalek ini. Utamanya daerah pegunungan. Itu berakibat fatal buat seorang perempuan seandainya sudah berani pacaran umur segini ini. Oke, sebab itu sangat berpengaruh baik mengenai fisik maupun mengenai mentalnya kalian semuanya ini. Jadi tolong umur segini ini hindari dulu pacaran, hindari dulu seneng, tapi dimpet sih, dimpet, ngerti tak dimpet? Aku diemen karo cakai, karo koncone tok elek muni ora sakaro karo liyane ini. Karo koncone tok. Ingat, masa-masa ini sangat rawan buat adik-adik terutama yang perempuan. Sangat rawan. Apabila tidak ada benteng yang membentengi, akan jebol nanti. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh itu ya. Makanya dalam pusat informasi dan konseling remaja itu mengetahui detail sejauh mana yang harus diketahui tentang reproduksi itu dan apa bahaya-bahaya yang akan timbul ketika menyalahgunakan reproduksi yang ada pada diri kalian semuanya ini. Dipik itu membahas itu, membahas jangan sampai penyimpangan-penyimpangan yang seharusnya dilindungi itu jebol di tengah jalan, jangan sampai. Jadi dipik itu sangat menghormati hak-hak reproduksinya kalian, sangat menghormati. Jangan sampai itu terjadi penyalahgunaan tentang kesehatan reproduksi. Apa terlalu cepat aku nerang nih? Oke, lah ngomong cepet ndang anu ya, ndang diinstruksi, Pak kecepatan ngono ya. Oke, lanjut. Definisi kesehatan reproduksi nanti akan saya ulas di belakang. Di belakang nanti ada beberapa hal yang harus kalian mengerti dan resapi. Definisi kesehatan reproduksi, keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial secara utuh yang tidak semata-mata bebas dari penyakit dan kecacatan semua hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi serta fungsi dan prosesnya. Itu definisi dari kesehatan reproduksi. Lanjut. Definisi remaja dan pusnya dikesampingkan sebab kalian masih remaja. Apa pus? Ora sang ngerti ritek pus. Pus ki suarane kucing, apa lek nyeluk kucing. Wis dianggap iki lek nyeluk kucing ki pus, gitu aja ya. Oke. Yang kalian ini yang sebelah kiri. Remaja umur itu versinya WHO dan dipakai oleh BKKBN adalah 10 sampai 19 tahun. Anak adalah seseorang yang berumur kurang dari 18 tahun termasuk bayi dalam kandungan. Lanjut. Terus remaja, ada beberapa tahapan bagi remaja yang harus kalian tahu. Remaja awal 10 sampai 13 tahun ini termasuk kalian semuanya ini. Ini adalah remaja awal. Ya para? Remaja awal. Ini sangat rawan. Yang kedua, lebih rawan lagi. Remaja tengah. Oh, nggih. Remaja tengah 14 sampai 16 tahun. Ini usia SMA SMK. Lanjut. Apa ya iki SMP kelas 3? Ya antara SMP kelas 3 sama SMA kelas 1. Biasanya gitu. Kemudian remaja akhir 17 sampai 19 tahun ini kelas 2, kelas 3 SMA, SMK. Yang paling rawan adalah umur tengah ini. Jangan sampai ini terpengaruh oleh hal-hal negatif yang ada di lingkungan kalian. Sekarang ngeri cah, terutama yang remaja laki-laki terutama. Enak dipengaruhi cah lanang kuwi. Dijak ngopi nang wifi ne betah dina-dina blek yang di situ betah. Dan itu akan sangat berpengaruh terhadap mental kalian. Wis contohnya anakku dhewe sing barep. Dianya sukanya game. Sampai diragati game kuwi laptop sing 17 juta ki dibeli produksi Korea. Ketika ditual dulu 2017.
Hanya gara-gara ngopeni game, demen karo game sampai kecanduan gitu. Kemudian ketika mau pindah ke Perak tahun 2020, lah kok dilalah carry yang pesawat orang laptop iki carry yang pesawat lho. Nah, akhirnya ya hilang, dijumuk isine tok, tasnya panggah yang kono. Sing dibalekne mi tasnya tok. Jadi sing model gitu jangan ditiru ya, jangan ditiru. Memang game iki asik banget, asik terbanget. Lek sing demen lho ya. Itu sangat berpengaruh terhadap proses, terutama yang seperti seusia kalian ini, sangat berpengaruh terhadap proses untuk pembelajaran kalian, mempengaruhi sistem otak kalian. Apabila ingin belajar yang sungguh-sungguh, tolong hal-hal seperti yang bermain yang tidak ada manfaatnya itu agak dikurangi. Oleh ngulangi blas gak iso, saya yakin gak bisa. Tapi waktunya, frekuensi waktu harus dikurangi. Mestinya sehari 1 jam dikurangi 5 menit atau 10 menit. Yang 10 menit atau 5 menit untuk kegiatan yang lain. Itu mesti. Terus hindari rokok. Cah lanang biasanya lek wis kenal konco ngopi, wis rokok ora keri. Ya ora? Hindari itu, hindari. Kemudian remaja akhir ini juga gonjang-ganjing. Aku sok nyambet gaya apa, aku sok sekolahnya ngendi, pokoknya bingung tok iki sini. Sebaiknya kalau yang sudah usia 17 sampai 19 tahun itu harus mempunyai konsultan, mempunyai tempat orang untuk bercurhat, apa pamane, apa ibuke, apa bapake, apa kiyaine, apa gurune, monggo. Yang umur 17 sampai 19 tahun itu harus punya pembimbing atau spiritual lek cara artis. Apa jenenge ngono iki, Jang? Alah, wis pokoke tinggi pertimbangan nggih curhat ah, nggih curhat. Nggih curhat, pendamping ya kena, tinggi curhat ya kena, tinggi jaluk pertimbangan ya kena. Harus punya. Apa Pak RT, apa kiai ini, pokoknya yang lingkungan jenengan sing jenengan anggap bisa memecahkan masalahmu, tolong itu konsultasi. Ojo isin. Kalau ingin sukses loh ya, kalau ingin sukses. Kemudian terbukalah pada orang tua yang kamu condongi. Ora kok kudu ibu ndak, lek dicondongi, tapi lek ditaati harus ibu, lek bapak nomor 4. Ibu ping 3 terus nomor 4 bapak. Bapak is di nomor 4. Tapi yang kalian condongi ketika curhat itu sopo. Itu harus curhat dan buka hatimu yang salah satu kedua orang tuamu. Ojo kabeh. Ojo terbuka yang wong tuane loro pisan. Salah satu aja, salah satu. Yo terbuka kedua orang tua bisa ya, bisa kedua orang tua bisa, tapi lebih baik salah satu. Sing kalian condongi sopo. Itu akan membantu kalian nanti untuk ke depannya. Penting banget ini untuk kalian semuanya ini. Biasanya kalau egois, anak-anak yang rumangsa pinter karo wong tuane, dianya akan mengambil keputusan sendiri. Tidak mempertimbangkan hal-hal negatif ke depannya. Itu sangat fatal buat kalian. Jadi harus mempertimbangkan dan meminta masukan kepada orang lain, terutama orang tua, agar hal-hal yang kalian putuskan nanti bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Paham ya? Lanjut. Kemudian, ayo terus. Ada remaja, ada 3 perubahan besar. Remaja itu ada 3 perubahan besar dalam reproduksi, lanjut, fisik, dan fisikis atau emosi. Lanjut. Perubahan fisik, terutama yang saya sebutkan di muka tadi, untuk kalian semuanya ini, bertambahnya tinggi badan, sing rumangsa saiki tinggi badannya sik kurang, besare menyamping, ora kok meninggi, tolong upayakan mulai sekarang olahraganya diatur,
Yang pertama Sumintro ke karet direntengi terus tinggi wong telu ka lho. Si wong telu utawa skipping. Lah saiki modern skipping kalah ora Sumintro, skipping. Itu minimal satu setengah 15 menit seminggu sekali. Kemudian renang seminggu 2 kali. Lalu sing demen poli sapa sih demen poli? Karo poli. Ingin tinggi badannya ideal, poli, skipping, renang. Itu nanti dalam masa pertumbuhan seperti kalian ini itu sangat cepat sekali. Sing rumangsa ndek. Sebab gini, persyaratan untuk melanjutkan sekolah, tinggi badan tidak bisa dibohongi, tidak bisa diatur, tidak bisa dimanipulasi. Sangat menentukan tinggi badan. Jadi harus di manage mulai sekarang. Seandainya ingin ke IPDN, ke polisi atau ke tentara, ke angkatan-angkatan itu tinggi badan tidak bisa dimanipulasi, diatur, tidak bisa. Kalau gigi dan lain sebagainya ini masih diatur, tapi kalau ceblok di tinggi badan wes tidak bisa ditolong. Jadi tolong untuk meningkatkan itu, untuk meningkatkan tinggi badan jangan melebar tapi meninggi. Olahraga 3 itu perhatikan mulai sekarang. Diatur 1 tahun saya jamin akan badan kalian akan tinggi dengan sendirinya. Dan ingat, air putih jangan sampai telat. Air umpama belajar kok wis sumpek tengah malam atau pas bengi, tengah malam pas belajar atau siang hari pas belajar kok ngantuk, sumpek dan lain sebagainya, cepat minum air putih. Nanti akan fresh kalian. Sebab air putih itu adalah untuk mengisi oksigen yang ada di otak kalian. Penting banget. Kemudian hindari minum-minuman seperti yang ada di toko-toko dan di kaki lima itu, hindari itu. Yang berwarna dan lain sebagainya itu. Itu tolong dihindari. Dan gini, teorinya gini. Seandainya kalian minum minuman es yang dicampur dengan warna itu 1 gelas, kalian harus mengganti air putih juga sama seperti itu. Paham ya maksudnya? Jadi seandainya kalian minum 1 hari 2 liter, harus 2 liter. Itu harus 2 liter, tapi kalau seandainya kalian minum lagi yang 1 gelas dan itu berwarna, yang warna itu seperti es dan lain sebagainya itu, kalian harus mengganti air putih itu dengan 1 gelas sama dengan es itu tadi. Itu sebab untuk ngimbangi agar asupan oksigen di dalam otak manusia, di dalam otak kita itu terpenuhi. Paham ya? Jadi tolong perhatikan. Terus hindari camilan ciki-ciki dan lain sebagainya itu, hindari. Itu sangat bahaya sebab di situ zat kimia sangat banyak sekali di situ. Oke. Ada pertanyaan? Pas? Monggo. Milih yang makan makanan yang kalian anggap itu higienis. Gini ya, makanan pabrikan yang dikemas dalam itu kan kalian enggak pernah baca kedaluarsanya kapan. Iya dah? Sebaiknya sebelum makan itu boleh kamu makan, tapi harus tahu. Kalau jangka waktunya hanya sedikit, itu berarti sangat bahaya makanan itu. Kalau banyak itu biasanya tidak terlalu bahaya, tapi efek sampingnya zat kimia yang ada di makanan itu juga berpengaruh terhadap tubuh kita. Yes, tempe goreng, heci dan lain sebagainya itulah. Wis sing makan makanan sing umum, yang umum di kita aja yang kita makan. Enggak usah yang seperti canggei, kemudian alen. Wis pokoknya blok produk yang sudah jelas. Produk yang sudah jelas yang ada, yang kalian bisa lihat. Biasanya kalau membuat alen kalian kan tahu
oh sana itu produksi alen, sana produksi canggai dan lain sebagainya. Itu akan sangat membantu. Tapi kalau makan makanan yang direntengi itu pabriknya pun belum tentu itu jelas. Bukannya kami memprovokasi untuk tidak, hindari aja, hindari itu. Tapi lah kepeksa, ya seminggu sekali itu udah apa-apa. Tapi kalau setiap hari itu jangan sampai. Kemudian mie instan, mie instan. Iya memang favorit anak-anak ini mesti mie instan favorit, tiap hari dagang. Itu sebaiknya 1 minggu 1 kali, sebaiknya. Sebab gini, mie instan, Indomie, Sarimi dan lain sebagainya itu, mie-mian itu ya, itu akan menyedot zat air yang ada di tubuh kita. Kalau kalian kekurangan mie kurang, otomatis dehidrasi. Artinya mie instan itu ditelan di perut kita, itu akan menyerap zat-zat air yang ada di tubuh kita. Jadi kalau makan dengan mie instan itu sebaiknya pakai air yang banyak. Pokoknya sing BAB ini sulit ya, sering mangan mie instan, kemudian BAB-nya sulit, itu mesti kekurangan air putih. Sebab air yang ada di tubuh kita itu terserap oleh itu. Jadi sebaiknya mie instan itu 1 kali dalam 1 minggu. Ojo peh penak, ojo peh simpel dan lain sebagainya. Lah ingin hindari karbo ya buat makan buah aja yang banyak. Karbohidrat kan biasanya si obesitas kan menghindar itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Pas? Oke. Kemudian perkembangan seks sekunder. Ini yang umum, yang perempuan suka laki-laki, yang laki-laki suka perempuan, wis umum. Tapi tolong batas-batas suka itu juga harus kalian jaga. Ingat, kalian masih jauh dari apa yang diharapkan oleh orang tua. Masih panjang perjalanan kalian, terutama yang sekarang ini masih kelas 1 dan 2 dan 3 SMP ini. Kemudian perkembangan organ reproduksi. Saya bilang tadi di muka, umur-umur segini itu sangat cepat. Setahun ini kelambimu tidak sedang ya. Sepatu ya kudu ganti. Genje pakaian, genjeh ki ngerti apa genjeh? Sering ganti loh, apa jenenge genjeh toh? Bolak-balik ganti loh. 1 tahun ganti, mesti umur segini ini. Kalau umur 20 ke atas, wis sepatu ki 5 tahun 6 tahun saya kena dipakai. Tapi kalau umur segini, kelas 1 gitu tuh kok ini umur ukuran 32, engko kelas 3 wis 34, 35, wis ndak sedeng, harus ganti. Pakaian juga gitu, cepet cingkrang, ya cepet cingkrang. Jadi umur segini memang sangat cepat sekali pertumbuhan di dalam organ tubuhnya. Kemudian perubahan sistem sirkulasi dan respirasi. Perubahan dalam otaknya manusia, perubahan dalam otak manusia juga sangat cepat di sini. Salam genre. Remaja genre. Oke. Bisa ya? Siapa sih marahi? Aku kan seikir ini. Siapa ku jenenge? Ya wis. Lanjut. Ini perubahan fisik pubertas. Sing wis mimpi basah, sing lanang enang burung. Sudah mimpi basah ya? Harusnya. Lah urung normal bocah ki, urung wani pacaran. Lek menstruasi saya yakin mayoritas. Nggih, hampir semua. Inilah yang harus kalian jaga. Ora satak waca aku gak maca iki, wacanan dhewe. Ini harus kalian jaga. Engko materi ini di-share-nya grupe ya. Dan diwaca dhewe, dan dipahami dhewe. Perkara iki terutama. Iki sebab sangat rawan buat kalian semuanya ini. Harus tahu. Ini bukan tabu buat kalian. Harus tahu ini. Apa dan bagaimana cara menjaga, inilah yang sangat penting sekali.
Sebab di dalam pusat informasi dan koordinasi remaja yang sangat diharapkan bisa memahami dan mencegah terjadinya ketimpangan masalah ini. Masalah ini yang utama sekali. Sebab hak-hak reproduksi itu ada 12, itu harus dilindungi. Terutama yang masalah ini. Oke, paham dah maksudnya? Wes terusno, aja suwi-suwi, kok suwi-suwi selak dianu kok. Ganti waca dhewe-dhewe yang omah. Oke, perubahan reproduksi masa remaja laki-laki, hormon testosteron mulai berfungsi. Terutama yang mimpi basah tadi. Itu fungsi, jenenge fungsi. Dene kok urung mimpi basah, ini gedine urung mimpi basah, itu berarti belum fungsi. Dipertanyakan kelanangane. Lanang tenan pora. Oke. Kemudian ini sisalum iki terus kemudian sari iki dan iki wes kuwi tok. Arep jelas. Lah ibu-ibu mesti jelasin detail. Ini sarane anak-anak ya malih menyesuaikan dengan kondisinya anak-anak. Oke. Lanjut. Iki sing lanang. Orang ngompol tapi kembloh kabeh ya. Kuwi sing lanang. Orang ngompol jane tapi kasure kok kembloh kabeh. Lanjut. Ya, apa yang dimaksud menstruasi? Ingat, sering minum tablet tambah darah bagi perempuan. Mata kunang-kunang, lemah, letih, lesu, lelah. Minum tablet tambah darah. Oleh ini sampai ke sosolen apa? Kami sosolen. Oke. Bab gini, sel telur seorang perempuan 1 bulan 1 kali memproduksi keluar sel telur apabila sudah menstruasi. 1 bulan 1 kali keluar 1 sel telur. Kemudian sel telur itu dari dinding dari tempatnya produksi sel telur diangkut ke rahim. Apabila tidak dibuahi, sel telur akan menempel di dinding rahim dan apabila tidak dibuahi akan melebur menjadi menstruasi. Ini belah baca. Sing buahi ya sing lanang sing buahi. Nang lah saya cilik-cilik kan tidak dibuahi, ra mungkin dibuahi. Akhirnya tidak bisa untuk menjadi sel, untuk menjadi apa itu namanya? Ya skui lah, skui. Jadi ingat, sel telur apabila sudah menstruasi, hubungan badan suami istri bisa hamil. Walaupun hanya sekali. Malah ada kadang ada cerita Bidan Rejo Winangun pernah cerita selaput darahnya masih utuh. Sik perawan. Selaput darah masih utuh, tapi dianya wis anu karo pacare, tapi tidak dimasukkan, hanya dinempel. Tapi dia hamil. Sebab gini, sel sperma berjalan tidak merusak tidak merusak selaput darah dan nempel di sel sperma, nempel di sel telur tadi. Sel sperma berjalan dan nempel di sel telurnya tadi, akhirnya hamil. Utuh. Dia yang tidak percaya, Bu Bidan, Pak Dokter juga tidak percaya kalau ini hamil. Namun kenyataannya dia hamil sama pacari. Setelah taunya itu hanya ketes sel spermanya laki-laki ketes di area vitalnya cewek tadi. Akhirnya bisa. Jadi jangan main-main terhadap itu. Kalau belum suami istri jangan main-main terhadap itu. Dan kalian masih jauh sekali dari itu. Harus 21 tahun minimal. Jadi kalian masih umur berapa? 14 tahun. 12 tahun. Halah, 10 tahun kas. Jangan sampai hal itu terjadi pada kalian, nggih. Jangan sampai. Naudzubillah sampai gitu. Oke.
Kemudian peristiwa lepasnya lapisan dinding rahim yang banyak mengandung pembuluh darah tadi itu lepas, bedah, kemudian menjadi sel menjadi menstruasi itu biasanya pada perempuan terjadi hal-hal yang sangat sensitif, gampang kesinggung, nesunan, kemudian nyapo-nyapo ndak jenak, ndak pede, wis pokoknya ruwet. Cah wedok kok apa jenenge? Ya apa ora, Nduk? Aku takok nduk iki lho, sing lakoni nduk-nduk kuwi. Sing pertama pas men lek nangis ketok drijiku kabeh. Wedi. Iya ta? Kek wadule yang sapa bingung, yang bapake ora mungkin, yang ibu izin. Pas men pertama lho ya, pas men pertama. Wis to? Aku dhewe diomongi anakku men brebes kok. Mare duwe anak wedok ya sik kuwi kabeh anak lanang-lanang dadi bebas saka kono. Lah kok diomongi anak wedok sing umur 12 tahun wis men aku bingung. 12 tahun tahun 2010 12 tahun. 12 tahun laku. Kayak wis men jale. Sik men ping 3 iki lak ra salah. Aku nangis dhewe cah. Aku iki gawe ngomongi bocah. Bocahku dhewe kok ngene aku nangis. Aku bingung dhewe kuwi asline. Bae ngadepi anak wedok ki ya angel bae. Andine lek ku ngengkres karo bocah-bocah pike ora men lek ku ngengkres. Aku ngono dhewe nyang awakku iki. Bae rapuh di depan anak sendiri. Oke. Bila tidak terjadi pembuahan oleh sel sperma, maka sel telur akan runtuh menjadi darah atau darah men, biasanya berlangsung 3 sampai 7 hari. Lek lebih dari itu bukan men. Itu penyakit, tolong tekan diperiksakan. Tapi menurut hukum Islam yang namanya menstruasi antara 1 sampai 15 hari. Apabila terus-terusan 15 hari kok enggak apa itu namanya? Masih tetap men, itu berarti ada kelainan di dalam rahim kalian semuanya. Paham ya? Lek wis ngene iki kudu sinau Risalatul Makhid. Banyak buku-buku Risalatul Makhid itu banyak. Silakan dibaca itu. Maca tok namanya Risalatul Makhid, sing bahasa Indonesia juga ada. Dibaca tentang reproduksinya seorang perempuan. Bab ini sangat rawan terhadap keberadaan reproduksinya kalian. Oke. Waktu hari pertama sampai datangnya hari pertama disebut siklus menstruasi umurnya 28 hari. Jadi antara men satu dengan yang lain itu berumur 28 hari. Ada pertanyaan? Kurang dari? Itu biasanya terjadi gangguan terhadap psikis anak itu apabila kurang dari itu. Pokoknya ya gini, titenane ngene, apabila terjadi hal yang tidak biasa, itu mesti ada ketergangguan di dalam otak kita, otaknya seorang perempuan. Stres itu berpengaruh terhadap sirkulasi menstruasi, stres. Ulangannya abot, pelajarannya di sekolah itu banyak sekali, kemudian kalian menjadikan beban pada diri kalian, itu juga akan berpengaruh kepada diputus pacar juga berpengaruh. Wis demene setengah mati ujug-ujug putus nang tengah jalan ke stres. Loro atine. Itu juga sangat berpengaruh. Kemudian jatuh yang tidak sengaja itu juga berpengaruh. Jadi pengaruhnya banyak apabila tidak biasa dengan. Tapi kalian harus tahu apa penyebabnya dari tidak biasa itu. Dibaca mulai awal sampai akhir. Kejadian apa pada diriku sehingga aku seperti ini. Itu namanya menjaga kesehatan reproduksi. Aja bar ya salah sebenarnya. Biasanya ngene wis gene orang ini harus biasa sok ora apa-apa. Sing penting awakku ora sehat. Jangan sampai gitu. Jadi dipelajari, dirinya sendiri itu dipelajari. Oke? Ada pertanyaan? Lanjut. Perubahan emosi.
perubahan emosi pada diri remaja. Yang pertama adalah mulai tertarik pada lawan jenis. Wanita ingin mempercantik diri. Sedino ora kaping-kaping lek ngadep kaca. Kudungan lho seprapat jam urung cukup. Gara-gara engko cetuk pacare yang sekolahan. Ingin diperhatikan. Kemudian pria terdorong menunjukkan kejantannya, gedean-gedeanan otot. Ingin tampil beda dengan biasanya. Lalu perubahan kejiwaan, biasanya rendah diri, pemalu, yang saya sampaikan ketika menstruasi tadi, cemas, bimbang, salah tingkah bila menghadapi lawan jenis. Lalu usia remaja lebih senang berkumpul di luar rumah, ora tek kerasan yang omah. Demenane ngrumpi, Lah seneng yang omah, kuwi mesti dolanane sing eneng yang omah. Fasilitas yang omah wis terjamin. Ning lek yang omah kuwi ndek eneng fasilitas untuk melampiaskan ini, mesti kuwi metu. Mesti. Tapi lek fasilitas di rumah ada, itu malah lebih kerasan yang omah. Contohnya sing cewek, mesti ngebleng. Bar sekolah ngebleng teko bengi wayah metu-metu wayah mangan atau wayah BAB atau yang mburi. Iya toh? Ada lagi pertanyaan? Ini adalah perubahan emosi pada diri remaja. Oke, lanjut. Sering membantah orang tua, ingin menonjolkan diri dan kurang pertimbangan. Lepas kontrol, gampang nesunan, ndak dikei sangu begot, ndak mau tahu urusan orang lain. Taunya hanya urusanku, pokoknya cukup. Itu pada diri remaja. Lanjut. Remaja putri saat menjelang haid menjadi lebih perasa, mudah sedih yang saya sampaikan tadi. Menjadi perasa mudah sedih, marah, cemas tanpa alasan. Dia eneng sebab musababe, koncone dinesoni. Sensitif banget. Orang kok sensitif biasa, tapi sensitif banget ini. Banget, terutama yang sudah dewasa. Putri ngono ya sik sensitif lah wayah hamil sampean. Wayah head. Iya. Ora kena dijarak wayah ngene iki. Jadi yang laki-laki nanti kudu paham. Pacare pas men pondak, pas men nesunan ya wis diladeni apa jare. Kudu ngerti ini. Lanjut. Pelayanan kesehatan reproduksi bagi remaja sing pus ora usah dipikir. Konseling. Panjenengan semua terutama yang ada di sini itu kan sudah paham bagaimana pola pengelolaan tentang kesehatan reproduksi. Itu tolong seandainya teman kamu yang tidak ada di sini sekarang apabila mengalami hal-hal yang saya sebutkan di muka, itu lekas saja dikonseling, diberi pengertian, diberi pengetahuan tentang bagaimana mengelola kesehatan reproduksi. Yang saya sampaikan tadi, kalian semuanya kan hanya sebagian kecil toh, hanya 10% dari jumlah siswa yang ada di sini. Iya toh? Sini kan ada 1000 lebih. Kemudian yang ada di sini tidak ada 100. Itu kalian harus bisa memberikan pengetahuan terhadap mereka-mereka yang tidak ada di sini. Tugas kalian akan berat nanti. Jadi lah kumpul-kumpul ya kumpul-kumpul biasa, tapi kalau seandainya ada hal teman yang tidak ada di sini kemudian ada perasaan-perasaan seperti yang saya sampaikan di muka tadi, itu tolong diberi konseling, diberi pengertian bagaimana pola pengelolaan reproduksi yang baik dan benar. Screening kesehatan.
Tolong apabila saya sampaikan kekurangan darah, anak-anak yang menstruasi biasanya yang saya sampaikan tadi apa? Kunang-kunang, ngantuk dan lain sebagainya tadi, itu segera periksa di puskesmas. Tablet tambah darah di puskesmas gratis. Itu segera minta di sana. Di sini sudah ada, malah bagus itu sudah ada. Nah, itu sangat bagus buat kalian. Ora usah samar kokean darah ndak samar. Sebab itu nanti akan hilang sendiri. Ini akan seandainya ndak terserap di situ akan menjadi kotoran. Ndak akan mengendap di tubuh kalian kalau tablet yang berdarah. Pengobatan dan pemberian suplemen. Lek belajar dengan serius, wayah mau ujian, mau ulangan dan lain sebagainya, tolong diimbangi dengan makan makanan bergizi. Diimbangi dengan makan makanan bergizi. Aja syukur, biar fit. Kita belajar biar maksimal. Dan gini, otak laki-laki dan otak perempuan di dalam menangkap hal pembelajaran maupun dalam hal hubungan interaksi sesama siswa, otak perempuan lebih cerdas 3 kali lipat daripada anak laki-laki. Anak laki-laki asli kendo, dijak mikir rabot ora iso. Jadi seandainya laki-laki dan perempuan sejajar, cara pengasuhan sejak kecil sama, cara pengelolaan sejak kecil sama, cara memberikan suplemen juga sejak kecil sama. Tidak mungkin anak laki-laki itu nyalip melebihi dari anak perempuan. Mesti anak perempuan akan lebih unggul 3 kali lipat daripada anak laki-laki itu. Sebab otaknya perempuan, fisiknya dan otaknya perempuan memang dicipta untuk lebih unggul daripada laki-laki. Mesti pinter laki-laki. Mesti pinter perempuan. Kuale lah kemuni. Makanya rata-rata antara laki-laki dan perempuan apabila menikah, kebanyakan hampir 90% mesti tua yang laki-laki. Sebab laki-laki kendo, selisih 3 tahun sampai 5 tahun. Seandainya usianya sama ya, itu arep nututi yang perempuan itu harus 3 sampai 5 tahun. Pola pikir maksudnya akan mengikuti pola pikir perempuan itu memerlukan waktu 3 sampai 5 tahun. Jadi wong lanang ki asline kendo, jak mikir cepet ki ndak tak iso. Paham maksudnya ya? Jadi lebih rata-rata ranking kelas itu perempuan, rata-rata. Yang laki-laki jarang banget. Mungkin 11 sing yang ranking kelas kok laki-laki. Rata-rata ranking kelas itu perempuan. Mereka perempuan ini cerdas, cepet tanggap. Ndang nyaut diterang nih. Laki-laki dedel. Ngantuan. Nggih, mari mambengi begadang sampai malam lek ngopi. Oke, lanjut. Pelayanan konseling kepada semua remaja yang memerlukan konseling dengan kotak petugas kesehatan. Lanjut. Ini jenis kegiatan pusat konseling. Di sini kan sudah ada di guru BK. Yang pertama pemberian informasi dan edukasi. Yang kedua pelayanan klinis medis. Kemudian ini konseling yang ada di puskesmas yang maksudnya di sini. Lanjut. Terus yang pelayanan calon kemanten, pelayanan kesehatan reproduksi, terus puski, terus lanjut. Siklus haid tadi yang saya sampaikan berlangsung selama 28 sampai 30 hari, lalu dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Ini yang dikhususkan bagi perempuan. Kemudian perubahan fisiologis dan pada wanita, perubahan suhu tubuh,
perubahan sekresi lendir rahim beda ya. Lek arep menstruasi itu dengan bar menstruasi lendir di dalam rahim itu beda. Kemudian perubahan pada leher rahim, lalu panjang siklus menstruasi itu tidak sama antara yang satu dengan yang lain. Lanjut, indikator minor kesuburan, nyeri perut. Apabila menstruasi kok mengalami gangguan seperti ini, itu tolong segera periksakan ke puskesmas atau ke bidan yang ada di lingkungan kalian. Neng lek ndak nemen ora usah. Ini sebaiknya yang periksa seperti ini apabila sudah bersuami istri. Lanjut. Ini untuk perempuan. Sing dulek-lek kamu panggah perempuannya ya. Mandi minimal 2 kali sehari. Jangan sampai kurang, lebih tidak apa-apa. Ganti pakaian dalam setiap hari, ojo sampai seminggu ora ganti. Lek menstruasi tiap 4 jam sekali. Ganti pembalut. Menstruasi tiap 4 jam sekali. Kemudian hindari keadaan lembab di vagina. Jangan sampai lembab, harus kering. Kering dalam arti kering bukan kering seperti kemarau ya. Memakai pembalut yang tidak mengandung zat berbahaya, sing umum dipakai di pasaran. Ora usah sing murah. Ganti pembalut maksimal, malah 6 jam. Tadi saya sampaikan 4 jam ya. Ini 6 jam. Wijek atau cebok dari arah depan ke belakang. Laki-laki bebas. Kalau perempuan lek cebok dari arah depan ke belakang, jangan sampai ke belakang ke depan. Ya, paham ya maksudnya? Ora tak jelas nih iki. Wis roh dhewe, wis nglakoni dhewe. Tadi ke depan ke belakang, dari depan ke belakang. Oke. Hindari penggunaan sabun cairan atau cairan pembersih vagina, hindari itu, ndak usah pakai yang lain-lain itu. Wis normal saja, hindari yang hal-hal yang sing pengen ngene pengen ora usah. Oke. Lanjut. Gizinya ini, hindari makan minuman yang mengandung bahan pewarna, pengawet, penyedap, pengenyal. Konsumsi buah dan sayuran. Perilaku seks, artinya apabila berhubungan pacaran, ya sewajarnya saja seumuran ini. Wajari umur ini ya kok kaduan, mik liri-lirian. Ora usah senggol-senggolan. WA-an saja ya ora apa-apa. Jangan sampai video call. Bahaya wi. Bahaya. Oke. Perkembangan fisik, kejiwaan, kematangan seksual remaja. Pergaulan sehat antara laki-laki dan wanita, persiapan pranikah, nikah hamil dan lain sebagainya. Ini lek wis gede, ora usah dipikir saiki. Lanjut. Ini aku ndak neroni satu-satu, tapi ini secara umum. Apabila ada benjolan di tubuh kalian, dalam bentuk benjolan apapun dan dimanapun, tolong segera periksa atau cepat hilangkan sebelum besar. Sebab kalau benjolan sudah merasa sakit, ada benjolan di tubuhmu, kemudian sudah terasa sakit, itu sudah tidak bisa disembuhkan. Artinya benjolan itu sudah mengakar. Dimanapun tempatnya, terutama yang perempuan, itu sangat rawan. Ini namanya kanker. Wis stadium apabila sudah sakit, ada punya benjolan, arep omong izin, manggone sebabnya yang tempat vital, arep omong izin, kemudian sudah merasa sakit, itu sudah sulit disembuhkan. Itu sudah stadium 4.
paling umure lek wis lara ngono ki sekitar 3 bulan. Sudah banyak kasus seperti itu, jangan ditambah. Lek yang benjolan dalam bentuk apapun ora usah izin. Cepat lapor ke orang tua dan minta untuk dioperasi, minta dihilangkan. Mumpung urung kroso. Nggih, paham ya? Selama ini orang-orang yang ada di lingkungan kita belum tahu. Peh benjolan ndak ganggu, ndak rasa lara, ditokne ae. Baru lek wis ngrasa lara, kuwi lagi diperiksane itu salah besar. Salah besar. Oke. Lanjut. Ciri-ciri kanker ora usah tak wis biyen kewacanen dhewe. Ayo lanjut. Lanjut. Ini menurut riset, inilah tadi yang saya sampaikan. Namun sebelumnya ada tiga apa itu namanya? Hadiah. 3 hadiah dan ada 3 pertanyaan. Pertanyaannya hanya mengenai genre, apa genre? Generasi berencana. Di dalam programnya genre ada berapa hal yang biasa disampaikan materi-materi yang ada di program genre. Dan sebutkan. Ayo, siapa? Genre. Materi genre itu ada berapa? Wes mun penake. Materi itu ada berapa dan biasanya yang dipakai dalam program generasi berencana? Sebutkan. Salam genre. Lah iso mi salam tok kayak apa genre ki apa jale? Ayo. Wes salah ya apa-apa salah. Aku demen malah nek jawab kendel kayak salah. Ayo. Yang Google ndeneng iki, yang Google ndeneng. Urung dilepok yang gede Mbah Google. Oke. Ndeneng sing jawab kuwi. Lah lek mau belajar pirang-pirang sasi ki apa to, Nduk? Le. Jereke ben, ora usah sengkone. Pakai mic. Maju lebih bagus, maju lebih bagus. Biar rame, biar keren. Ya, di situ. Sini. Ya. Berdiri tah? Free sex, terus penyebaran HIV sama AIDS, dan pernikahan sebelum pernikahan dini. Satu lagi. Free sex, HIV AIDS, terus pernikahan dini. Pernikahan dini kurang 1. Narkotika. Ya wis. Bagus. Ya ini. Tolong ambil. Silakan ambil. Yang pertama ngambil sakarmu. Yang kedua dingehne. Oke, makasih ya. Saya ulangi jelasnya. Yang pertama, hindari HIV AIDS. Bukan orangnya, tapi penyakitnya. Kalau orangnya terkena HIV AIDS, tolong orangnya dibantu untuk penyembuhannya. Bukan untuk memiliki HIV AIDS. Nanti maksudnya ya, Bob, HIV AIDS itu terjadi karena penyimpangan perilaku. HIV AIDS itu terjadi karena penyimpangan perilaku yang tidak sesuai dengan kaidah. Contohnya pakai jarum suntik bergantian, seks bebas itu juga kena HIV AIDS. HIV AIDS tidak menular hanya karena ciuman, hanya karena salaman, hanya karena rangkulan tidak bisa menular. HIV AIDS menular dengan cara ganti-ganti jarum suntik. Apabila terluka, kalian terluka, kemudian ada darah dari yang terkena HIV AIDS kemudian mengenai luka, itu bisa menular. Dan hubungan